Rasulullah SAW oleh Allah diposisikan sebagai sosok uswatun hasanah, teladan bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan kehidupan di dunia ini bahagia, menginginkan kehidupan di akhirat lebih bahagia lagi atas dasar iman dan takwa. Karena itu ini juga sekaligus kita berada di tanggal 15 bulan Agustus, di mana kita sedang menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-21. Tentu di satu sisi kita sangat gembira menjadi bangsa yang merdeka, meskipun di sisi lain kita ini sedang prihatin karena banyak hal di tengah kita memperingati kemerdekaan Indonesia, tapi masih juga rasanya kita hidup merdeka sepenuhnya. Masyarakat rahimahullah, seorang ulama besar yang pernah terwajari yang menulis tentang sejarah besar Nabi Muhammad SAW menyatakan, meskipun telah begitu banyak buku ditulis tentang Nabi Muhammad, sosok agung ini tidak akan pernah selesai diungkap secara final. Sebab batinnya menyamudra,
dan ilmunya menyakrawala. Di dalam dirinya tersimpan segala kearifan masa lalu dan segala pengetahuan suci masa depan. Karena itu di dalam bahasa ketiga seorang sufi Persia abad ke-12 menulis sebagai berikut: Muhammad, walaupun engkau seorang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, namun seluruh perpustakaan dunia tersimpan rapi di dalam dirimu. Ini karena ilmu yang menggunakan dalam diri beliau adalah merupakan anugerah yang tak alam dan lurus secara langsung atau secara laduni dari tahta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka memperingati kelahiran beliau berawal dari Hijriah, kita bersama dapat harus mengambil pelajaran penting dari beliau. Beliau telah meletakkan spirit, motivasi dan tuntunan untuk berhijrah dalam rangka meraih sukses itu dan perjuangan bagi upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun atas dasar diri dan norma akhlak yang mulia. Ini momentum penting bagi kita bersama meningkatkan iman takwa dan lisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW dihadirkan dalam muka bumi ini sebagai sosok yang memiliki empati, kepedulian yang sangat kuat ketika melihat menghadapi situasi ketidakadilan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh sesama orang-orang yang beriman. Kurang pas, Itulah sesungguhnya dimaksud oleh kurang mudurnya. Apa sih itu Pak yang kuat Pak? Nah, ini yang kuat. Di atas kerangka yang sangat kuat yaitu iman dan amal soleh. Iman sebagai fondasi batin hati yang kuat dan akidah yang kokoh yang tidak mudah tergoyah dengan apapun, apalagi yang sudah dan lebih tinggi keduniawian dan jabatan. Bagi seseorang yang tidak kuat imannya, jabatan yang sesungguhnya adalah amanah. Namun kenyataannya dengan mudah jabatan dapat menyeret seseorang dalam tindakan yang merosotkan dirinya ke lembah kesengsaraan, kemaksiatan, perlawanan kepada ajaran agama dengan berbagai dalil dan kebenaran. Pada sesungguhnya adalah satu bentuk dusta, menipu dirinya sendiri dan balasan untuk tidak menuju akhirat nanti. Karena sudah terlalu banyak contoh mereka harus membayar dengan penderitaan ketika mereka harus mengalami hukuman di penjara yang menghilangkan kebebasan. Apabila di dalam diri kita terisi penuh dengan iman yang menjadi fondasi bangunan keislaman kita akan terus bertambah kokoh, maka kita tidak akan mudah goyah di dalam sebuah apapun. Karena itu iman mesti terus didukung dengan memperbanyak melalui amal soleh. Karena amal soleh ini yang mendukung dan menguatkan iman kita. Imam Al-Ghazali dan juga Imam Hasan Al-Basri menegaskan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Iman akan bertambah kuat manakala amal soleh ini terus mengumpulnya setiap saat, dan sebaliknya iman akan berkurang dan bahkan mungkin tertulis dan bahkan minus ketika seseorang terjebak dalam praktek kemaksiatan, melawan ajaran agama, bahkan ajaran kepatutan, maka pada saat itu imannya akan berkurang bahkan minus. Karena itu masalah muslimin rahimahumullah, mari kita cermati pesan yang sangat pendek tetapi berpikiran dan sudah hafal sama surat As. Alhamdulillah minasyaitonirrajim wa asrina lisana fi muslimina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah sumpahnya Allah dan demi masa. Sesungguhnya manusia sungguh
Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu saling mewasiatkan, selalu berpesan antara sesamanya dengan kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Kenapa ini disebut sampai berulang-ulang? Karena menjaga iman dan menjaga ketakwaan kita ini bukan hal yang mudah, karena berbagai dunia itu begitu. Kita tahu semua cerita bagaimana Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi yang sudah ditempatkan di surganya, ketika godaan iblis akhirnya tumbang juga dan akhirnya diberi pelajaran oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Dan begitu juga kita semua itu kita harus bisa belajar dengan itu. Karena itu Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, mari kita ambil pelajaran ini. Yang pertama, untuk meraih keuntungan atau keuntungan hidup dunia akhirat sangat membutuhkan kedisiplinan yang kuat. Untuk itulah Allah bersumber benih masa. Yang kedua, agar manusia tidak berada dalam keadaan sangat terugi, maka fondasi iman harus dijaga dan diukur dengan amal perbuatan yang soleh setiasa. Apakah itu yang terjadi di ibadah kepada Allah? Aku minallah, berupa ibadah kita, untuk sosial berhenti, kita sehari-hari, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka harus terjadi keseimbangan antara ibadah ritual kita kepada Allah dan ibadah sosial kita kepada sesama. Boleh jadi ibadah sholat kita tidak akan ada maknanya apapun kalau kita tidak berbaik-baik dengan tamu, kalau kita tidak menghormati tetangga, kalau kita tidak mau berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita. Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita semua, al-jaru qabla bertetangga itu didahulukan daripada membuat rumah. Inilah pentingnya dari mana kehidupan sosial kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang dalam diri kita dihadapi oleh sifat takabur, ujub dan riya ketika kita diamanati sedikit ilmu, jabatan dan harta. Potensi kesombongan dan keangkuhan itu dengan mudah muncul di dalam diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang berakhlak sangat mulia. Beliau menegaskan, sebenarnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan amal yang mulia. Karena itulah Allah menegaskan, sungguh telah datang kepada seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan bagi yang berada orang-orang yang beriman. Demikian Allah sudah tahu pada 120. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena berdiri diakui para sarjana baik timur maupun barat, bahwa beliau adalah seorang nabi tapi juga sekaligus sebagai negarawan. Ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Imam Kamrema dalam bukunya Ahmed the Prophet and Man. Beliau adalah seorang nabi tapi juga sekaligus seorang negarawan. Dan Allah menegaskan dalam surat ayat 159, Fabima rahmatin min Allah linta lahum wa kuntum qad walidul min fadl min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza ajabta fatawakkal 'ala Allah inna Allah la yuhibbul kafirin. Sekiranya kamu bersikap keras dan karena atas rahmat dari Tuhanmu kamu bersikap lemah lembut kepada saudara-saudara. Karena sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan kepada mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah menggunakan tekad, maka bertawakallah kepada Allah
kedua, amanah dapat dipercaya. Yang ketiga, takdir komunikatif. Dan yang keempat, sifat-sifat ini rasanya mudah untuk diomongkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tidak ada kekurangan sarjana, akan tapi rasanya dan ini masih terasa tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena itu, mari kita awali dari diri kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memulainya. Kita dinasih, kita mulai dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang mengucapkan seorang sufi sederhana awal ke-10. Dia mengatakan setiap rumah yang kau diami tidak membutuhkan lampu sama sekali. Dan pada hari ketika bukti-bukti dibawakan, maka buktimu adalah wajahmu. Di samping gereja yang kedua yang sanggup menyinari jiwa-jiwa manusia yang gak ada, amat juga merupakan sandaran yang ampuh yang menghubungkan antara manusia kebanyakan dengan Tuhannya. Karena itu dia disebut sebagai perantara. Kata salah kepada hari kita memperingati kemerdekaan Indonesia ini, dan kita meladeni semaksimal mungkin apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang sangat memanusiakan manusia, sosok yang sangat menghormati sesamanya, bahkan rela berkorban demi memuliakan dan kepentingan kebaikan saudara-saudaranya. Demikian mudah-mudahan berkorban saya muslim muslimat orang mukmin Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'alhu min amrihi yusra. Allah Ta'ala kita dikarimahu dari syaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir